Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ika Novita, mahasiswi program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus Universitas Islam Negeri Palopo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem teknik dokumentasi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari matkul Sistem Informasi Akuntansi. Yuk simak videonya sampai akhir. Oke, langsung saja ya teman-teman. Tadi sudah disinggung bahwa kita akan membahas tentang materi sistem teknik dokumentasi. Nah, adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama diagram arus kas, yang kedua itu bagan alir, yang ketiga jenis-jenis bagan alir, dan yang keempat itu diagram proses bisnis. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada poin yang pertama yaitu diagram arus alir, nah saya akan menjelaskan apa sih itu dokumentasi. Yakni dokumentasi itu adalah cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, mengolah data, menyimpan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Deskripsi naratif dari sistem penjelasan langkah demi langkah yang tertulis dari komponen sistem dan interaksinya. Nah, kita masuk pada diagram arus data. Nah, di mana diagram arus data ini menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis untuk merepresentasikan 4 elemen dasar sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Selanjutnya, sumber data entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimaksudkan ke dalam sistem. Nah, tujuannya data entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Nah, selanjutnya teman-teman, diagram arus data ini ada 3 jenis. Nah, yang pertama itu arus data, pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Nah, yang kedua itu proses atau tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau informasi lain. Nah, yang ketiga itu penyimpanan data, yakni tempat atau media penyimpanan data sistem. Nah, selanjutnya teman-teman itu ada bagan alir. Adapun bagan-bagan alir ini yang pertama yaitu simbol input atau output menunjukkan input ke atau output dari sistem. Nah, yang kedua itu simbol pemrosesan menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga itu adalah simbol penyimpanan menunjukkan tempat data disimpan. Nah, yang keempat simbol arus dan lain-lain menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir. Keputusan dibuat dan cara menambahkan catatan penjelas untuk bagan alir. Selanjutnya ada jenis-jenis bagan. Nah, jenis yang pertama itu ada bagan alir dokumen, yakni mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara area-area pertanggungjawaban dalam organisasi. Nah, yang kedua itu bagan alir mengendalikan internal. Bagan yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ketidakefisien sistem. Nah, yang ketiga itu bagan alir program atau mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan program. Nah, yang keempat itu yakni bagan alir sistem, menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Poin selanjutnya itu diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Pedoman untuk mempersiapkan proses bisnis ini yang pertama itu mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Yang kedua itu mengabaikan komponen-komponen tertentu. Yang ketiga itu memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Yang keempat mengelola bagan alir. Yang kelima memasukkan setiap proses bisnis ke dalam diagram. Yang keenam menggambarkan sketsa kasar DPB. Yang ketujuh menganibal salinan final DPB. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dari materi terkait sistem teknik dokumentasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.